Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Juru Bicara. Pembangunan ekonomi digital termasuk industri game daring terus bertumbuh pesat di Indonesia. Pertumbuhannya terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang disajikan oleh Ritzer Analysis pada tahun 2023, lebih dari 70% penduduk Indonesia mengenal berbagai jenis game yang tersedia di berbagai platform. Namun, beriringan dengan hal tersebut muncul pula tindak kriminalitas seperti kekerasan, pornografi, pelecehan seksual, dan perundungan yang dilakukan anak-anak di bawah umur akibat pengaruh game online. Beberapa penelitian menunjukkan korelasi antara bermain game dan peningkatan agresi pada anak-anak. Game yang mengandung kekerasan beresiko memengaruhi kesehatan mental dan emosional anak-anak. Jika permainan itu terus dimainkan oleh anak-anak, maka sang anak dinilai cenderung tidak bisa membedakan mana kekerasan yang nyata dan tidak nyata. Bermain game dengan penuh adegan kekerasan secara berulang juga dapat membuat anak-anak menjadi desensitisasi terhadap kekerasan, di mana mereka menjadi kurang peka terhadap konsekuensi nyata dari tindakan kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap permasalahan dampak game online pada anak-anak. Hal ini memerlukan upaya untuk memperketat regulasi dan aturan yang mengatur penggunaan game online khususnya bagi kalangan anak-anak. Pemirsa, pembangunan ekonomi digital termasuk industri game online terus bertumbuh pesat di Indonesia. Lebih dari 70% penduduk Indonesia sudah mengenal berbagai jenis game yang tersedia di berbagai platform. Namun beriringan dengan hal tersebut muncul tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur akibat pengaruh dari game online tersebut. Lantas bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Malam hari ini kita akan membahasnya secara khusus dalam program Juru Bicara bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansel. Selamat malam Pak Dirjen, salam sehat. Selamat malam, Anggi. Salam sehat. Ya, Pak Dirjen, permasalahan terkait game online dengan munculnya tindak kriminalitas saat ini sedang ramai diperbincangkan begitu ya, Pak Dirjen, di kalangan masyarakat. Nah, apakah dari pemerintah sendiri ini sudah memiliki peraturan begitu untuk menjaga anak-anak dan remaja ini dari game online? Ya, jadi kita sudah punya aturan. Misalnya di perubahan kedua Undang-Undang ITE. Ada pasal 16A tentang perlindungan anak di ruang digital. Nah, dalam konteks itu ada 3 kewajiban penyelenggara sistem elektronik, termasuk penerbit game ya. Kita nyebutnya penerbit kalau yang memproduksi game itu. Nah, yang pertama adalah PSE, penyelenggara sistem elektronik, harus menyediakan mekanisme klasifikasi. Jadi dia harus mengklasifikasi kontennya itu sesuai dengan kelompok umur tertentu. Kemudian yang kedua, menyiapkan mekanisme verifikasi. Jadi kalau misalnya orang tua mau memberikan akses kepada anaknya untuk mengakses katakanlah film atau game, itu ada mekanisme verifikasi. Jadi harus diverifikasi apakah anak ini betul-betul berusia sekian misalnya. Dan yang ketiga, menyiapkan mekanisme pengaduan, jadi atau pelaporan. Kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap tidak pas, maka pelanggan atau pengguna bisa mengadukan atau melaporkan. Ya, misalnya kita juga di media sosial kan biasa, di Facebook misalnya kalau kita mendapatkan kiriman gambar-gambar yang tidak baik, maka kita kan bisa melaporkan. Nah, itu dalam Undang-Undang ITE di pasal 16A, perubahan kedua ya. Kemudian kita juga punya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 2 tahun 2024. Nah, di sini diatur bahwa penerbit harus melakukan klasifikasi mandiri game yang dia produksi sesuai dengan kelompok umur tertentu. Ya, ada kelompok umur 3 tahun ke atas atau 3 plus, ada 7 plus misalnya. Ya, ada 13 plus, ada 15 plus, ada 18 plus. Nah, klasifikasi ini selain menyesuaikan dengan usia, juga menyesuaikan dengan isi ataupun kontennya. Jadi di dalamnya diatur kalau 3 plus tidak boleh ada kekerasan.
ya kemudian 7+ juga begitu. Nah, umur untuk klasifikasi umur 3+ itu masih dimungkinkan, tetapi ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya. Misalnya tidak boleh menampilkan senjata yang mirip dengan senjata sebenarnya, begitu. Tidak boleh terjadi penyerangan bertubi-tubi, tidak boleh ada unsur kebencian dan seterusnya. Nah, usia 18+ ya tentu karena kita anggap sudah dewasa, ditoleransi kekerasan itu, ya kekerasan itu. Nah, yang paling penting saya kira adalah pendampingan orang tua, karena baik di Undang-Undang ITE maupun di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 itu diatur peran serta masyarakat. Jadi orang tua juga harus melihat apakah anaknya mengkonsumsi game yang sesuai dengan usianya. Karena belum tentu yang salah itu gamenya, tetapi bisa jadi yang salah adalah kita, ya anaknya yang mengakses permainan yang bukan untuk usianya. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi selain dua aturan tadi, kita juga punya peraturan presiden nomor 19 kalau tidak salah tahun 2024. Nah, itu mengatur justru pengembangan game sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Game ini kan bisa menghasilkan, ya bisa menghasilkan sehingga ada tim percepatan pengembangan game sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Game juga bisa digunakan untuk e-sport misalnya begitu. Nah, jadi negara ini mengatur keseimbangan. Di satu sisi kita mencoba mengembangkan game, tetapi di sisi lain kita juga harus mengatur game tersebut agar dampak negatifnya bisa kita kurangi, ya sekurang-kurangnya bisa kita kurangi. Kalau boleh ya tentu kita tiadakan. Begitu, Anggi. Iya, berarti ada peraturan tersendiri dan juga kualifikasinya sendiri begitu ya Pak untuk semua jenis game online yang sudah dibuat begitu oleh penerbit game. Baik Pak Dirjen, kita tahan dulu perbincangan kita karena kita akan jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Juru Bicara.